Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita pada pertemuan kedua membicarakan tentang bukti-bukti transaksi dan persamaan dasar akuntansi yang akan dibawakan oleh saya, Dr. Andes Jumyadi, AWAK, MSI. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan bukti-bukti transaksi, menganalisis pengaruh transaksi bisnis pada persamaan akuntansi, dan menyusun 4 laporan keuangan dan bagaimana mempersiapkannya. Selanjutnya, sebelum kita membicarakan tentang persamaan dasar akuntansi, ada baiknya saya kenalkan dulu tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu dimulai dengan adanya bukti transaksi, kemudian dilakukan pencatatan di dalam jurnal, diposting ke buku besar, kemudian diikhtisarkan di neraca saldo, kemudian dilakukan penyesuaian melalui jurnal penyesuaian, kemudian dibuat neraca kerja atau kertas kerja disebut dengan neraca lajur. Dari neraca lajur setelah selesai dibuatkan laporan keuangan, kemudian dilakukan jurnal penutup dan kembali ke bukti transaksi. Dalam pembelajaran ini kita akan membicarakan dari mulai bukti transaksi, kemudian persamaan dasar akuntansi langsung ke laporan keuangan. Kita mulai dengan bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan dokumen dasar transaksi yang digunakan sebagai sumber pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, baik yang berasal dari internal maupun dari luar perusahaan. Transaksi yang terjadi di perusahaan terdiri dari transaksi intern atau transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua, transaksi ekstern atau transaksi yang terjadi di luar perusahaan. Secara khusus, bukti transaksi dalam proses dan kegiatan akuntansi memiliki manfaat dan fungsi sebagai berikut. 1. Bukti transaksi dapat mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi. Yang kedua, bukti transaksi menjadi media yang berisikan data informasi keuangan. Yang ketiga, bukti transaksi sebagai dasar untuk pencatatan akuntansi. Yang keempat, bukti transaksi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan transaksi dalam bentuk tulisan. Yang kelima, bukti transaksi dapat menghindari duplikasi pada pengumpulan data keuangan. Jenis-jenis transaksi dapat kita bagi atas 5 kategori. Yang pertama adalah transaksi penerimaan kas, antara lain investasi pemilik, pinjaman bank atau pihak lainnya, pendapatan tunai, tagihan piutang usaha atau dari wesel tagih. Yang kedua, transaksi pengeluaran berupa penarikan modal pemilik atau FRIPE atau pembayaran dividen kalau PT. Kemudian bayar pinjaman bank atau pinjaman pihak ketiga. Yang ketiga, pembayaran beban. Yang keempat, membayar hutang atau wesel bayar. Kemudian transaksi penjualan non-cash itu terdiri dari penjualan kredit, nota retur penjualan, nota potongan penjualan. Yang keempat, transaksi pembelian non-cash berupa pembelian kredit, nota retur pembelian, nota potongan pembelian. Yang kelima, transaksi memorial, ini transaksi internal. Yang pertama berupa memo bayar gaji pegawai atau karyawan dari HRD. Yang ke B, memo direksi, kasbon atas karyawan dengan izin direksi. Yang ke C, memo chip akuntan untuk penyesuaian, koreksi kesalahan, dan lain-lain. Berikut saya tayangkan bukti-bukti, contoh-contoh bukti. Yang pertama, bukti kwitansi. Kita lihat, kwitansi ini mempunyai kop surat berjudul perusahaan Maju Servis Komputer Jalan Perjuangan nomor 15 Medan. Ini menunjukkan kwitansi yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka menerima kas dari luar. Ini tidak bisa digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran karena kalau pengeluaran biasanya itu bentuknya bon keluar
atau bukti kas keluar. Kalau yang untuk kwitansi ini hanya untuk penerimaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, bukti penerimaan kas. Contoh adalah bukti kas masuk seperti ini. Selanjutnya, bukti kas keluar sebagaimana yang Anda lihat. Dikeluarkan kepada siapa, ada nomornya, kemudian ada tanggalnya dan jumlahnya. Kemudian yang keempat, bukti penjualan sebagaimana dilihat. Ini kalau Anda belanja di luar tentu akan memperoleh struk penjualan. Bentuknya macam-macam, tidak harus seperti ini, tapi biasanya menunjukkan jumlah barang, harga per unit, dan jumlah harga total, dan itu berapa yang harus dibayar. Dan kalau bukti penjualan ini dicap tanda lunas, maka di situ biasanya atau tanda ada pembayaran cash, maka itu disebut bukti penjualan tunai. Tapi kalau tidak ada, biasanya itu penjualan kredit. Kemudian jika ada faktur pengembalian barang dari langganan kepada kita, dibuatlah nota kredit. Telah diterima kembali 2 buah papan tulis putih karena rusak seharga 36.000 misalnya. Ini dikeluarkan oleh si penjual kita kepada langganan kita karena barangnya rusak. Selanjutnya, bukti pembelian dapat kita lihat. Faktur pembelian ini kita terima dari pihak luar, yang kita terima biasanya beserta bon pengiriman barang atau surat pengantar barang, kemudian bon faktur. Dan apabila barang itu rusak, kita kembalikan, maka kita membuat nota debit sebagai contoh berikut. Selanjutnya, yang keenam adalah bukti memorial. Sebagai contoh, seperti ini. Pimpinan memerintahkan untuk bagian pembukuan, melakukan penyusunan peralatan aktifat tetap, harap disusukan 10% dari harga perolehan. Selanjutnya, contoh bukti bank. Kita lihat ada cek dan ada bukti setoran. Kalau cek, biasanya kita bisa menerima 2 sisi. Kalau cek itu yang kita terima dari pihak luar, maka itu adalah cek yang akan sebagai ganti penerimaan atas kas. Tapi melalui bank yang biasanya apakah tertanggal hari ini atau tertanggal tertunda. Ini biasanya untuk pembayaran atas penjualan kita atau tagihan atas piutang kita ke langganan. Dan biasanya setelah mengendap beberapa lama di perusahaan, cek ini beserta dengan uang kas yang ada di tangan kita store ke bank dengan menerima bukti setoran sebagai berikut. Contoh, ini contohnya BCA, masih banyak bank-bank yang lain, jadi kita sebut banknya ini bank apa sajalah. Sekarang kita masuk materi dasar persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tahap awal adalah harta sama dengan ekuitas. Di satu sisi harta jumlahnya harus sama dengan ekuitas. Sebagai contoh, disetor ke dalam perusahaan uang sejumlah 100 juta sebagai modal dari Tuan JAW. Di satu sisi harta bertambah 100 juta, ekuitas bertambah 100 juta. Harta dalam hal ini kita menerima kas sebesar 100 juta dan ekuitas dalam hal ini modal JAW 100 juta. Seiring dengan perjalanan daripada perusahaan, maka tahap kedua persamaan dasar akuntansi itu dapat berkembang. Harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kewajiban muncul karena terjadinya pertambahan harta secara kredit. Sebagai contoh, selanjutnya beli dengan kredit peralatan kantor dari Tuan Kasim sebesar 7.500.000. Maka kita lihat apa yang bertambah dalam hal ini, harta perusahaan berupa peralatan kantor. Dari Tuan Kasim tidak ada pengeluaran kas dalam hal ini, maka kita berhutang kepada Tuan Kasim. Maka posisi sekarang harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Persamaan akuntansi yang diperoleh melanjut dari sebelumnya adalah sebagai berikut.
Harta itu dari kas sebesar 100 juta, peralatan kantor bertambah 7.500.000 dari transaksi yang ini, kemudian utang usaha bertambah 7.500.000, kemudian modal JAW sebesar 100 juta. Kita lihat posisi harta 100 juta ditambah 7.500.000, 107.500.000 sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Utang usaha itu kewajiban 7.500.000, ekuitas dalam hal ini modal JAW 100 juta. Maka harta 107.500.000 ditambah kewajiban dan ekuitas berjumlah 107.500.000. Kemudian kita selanjutnya membicarakan tentang konsep dasar ekuitas. Ekuitas itu akan mengalami penambahan jika adanya investasi pemilik dan adanya pendapatan. Dan ekuitas mengalami pengurangan jika adanya bahagian pemilik atau penarikan pemilik berupa free pay atau kalau PT dividen. Dan kemudian adanya beban atau expenses. Pendapatan berupa hasil dari aktivitas usaha atau business activity dalam upaya untuk menghasilkan penghasilan. Umumnya, hasil dari jasa atas pelayanan, penjualan barang dagangan, penyewaan properti, atau meminjamkan uang, lending money. Ini jasa atas pinjaman uang. Sedangkan beban merupakan biaya dari pemakaian harta-harta atau jasa-jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan penghasilan atau pendapatan. Umumnya ini berupa beban gaji, beban sewa, beban utilitas, beban pajak, dan lainnya. Selanjutnya mari kita coba ingatan kita tentang konsep dasar ekuitas. Klasifikasikan item berikut sebagai dividen atau free pay, pendapatan atau beban. Tetapkan masing-masing item bertambah atau berkurang atas ekuitas. Kita lihat beban sewa. Klasifikasinya sebagai beban. Kemudian pengaruhnya terhadap ekuitas berkurang. Pendapatan jasa klasifikasinya sebagai pendapatan. Pengaruh terhadap ekuitas bertambah. Prepay atau dividen klasifikasinya ya prepay atau dividen. Pengaruhnya terhadap ekuitas berkurang. Setoran pemilik klasifikasinya sebagai modal, kemudian pengaruh ekuitasnya bertambah. Berikut merupakan contoh-contoh atas transaksi. Kita lihat contoh pertama, pembelian peralatan. Ini merupakan transaksi yang dipengaruhi adalah bertambahnya harta diikuti dengan bertambahnya hutang, atau bertambahnya harta dalam hal ini peralatan dan berkurangnya harta yang lain dalam hal ini mungkin kas. Contoh kedua, pembayaran gaji. Ini merupakan transaksi yang dipengaruhi oleh berkurangnya harta dan diikuti berkurangnya ekuitas. Contoh ketiga, penjualan jasa. Ini merupakan transaksi yang dipengaruhi adalah bertambahnya harta dan diikuti bertambahnya ekuitas. Contoh keempat, diskusi produk dengan konsumen. Ini bukan merupakan transaksi dan tidak ada pengaruh atas persamaan akuntansi. Kita analisa transaksi dengan persamaan dasar akuntansi. Kita lihat persamaan dasar akuntansi harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Harta terdiri dari komponen kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, tanah. Dan kewajiban berupa utang usaha. Ekuitas itu dapat terdiri dari modal dan laba ditahan kalau perusahaan PT. Kalau perusahaan perorangan, modal ditambah pendapatan ditambah beban. Secara persamaan akuntansinya dapat digambarkan sebagai berikut. Kas, tambah piutang usaha, tambah perlengkapan, ditambah peralatan, ditambah tanah, ini merupakan harta, itu sama dengan kewajiban utang usaha, ditambah ekuitas, modal, ditambah pendapatan, ditambah dikurangi beban-beban. Selanjutnya mari kita
melakukan praktek penyusunan persamaan dasar akuntansi dari perusahaan Maju Servis Komputer untuk bulan Agustus tahun 2019 dengan gambaran persamaan akuntansi sebagai berikut. Silahkan Anda membuatnya di buku untuk latihan Anda. Jadi setiap transaksi Anda nanti membukukannya. Namun, untuk memahamkan kepada Anda tentang bagaimana pelaksanaan persamaan dasar akuntansi, baik, kita kenal dulu 6 konsep dasar persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, bertambah harta diikuti dengan bertambahnya ekuitas, dalam hal ini modal atau laba ditahan kalau PT. Yang kedua, bertambah harta diikuti dengan bertambahnya kewajiban, dalam hal ini utang. Ketiga, bertambah harta diikuti dengan berkurangnya harta lainnya. Yang keempat, berkurang harta diikuti dengan berkurangnya ekuitas. Kelima, bertambah harta diikuti dengan bertambahnya kewajiban. Yang keenam, bertambah kewajiban diikuti dengan berkurangnya ekuitas. Anda pahami benar 6 konsep dasar akuntansi ini agar Anda dapat memahami bagaimana melaksanakan atau mengerjakan persamaan dasar akuntansi dan menyelesaikannya secara tepat, secara benar. Dan selanjutnya nanti akan menyusun laporan keuangan. Baik, kita mulai dengan transaksi pertama, tanggal 1 Agustus 2019. Judita mendirikan usaha jasa servis komputer bernama Maju Servis Komputer dengan menyetorkan uangnya ke bank atas nama perusahaan sebesar 10.000. Kita analisis soal ini. Di satu sisi, Maju Servis Komputer menerima uang atau harta ya dalam bentuk uang sebesar 10.000. Di sisi lain, dari mana uang itu? Dari setoran Judita. Jadi Judita pemilik perusahaan, maka modal Judita bertambah 10.000. Jadi persamaan dasar akuntansinya adalah kas bertambah 10.000 diikuti dengan bertambahnya modal 10.000. Transaksi selanjutnya adalah tanggal 3 Agustus 2019. Maju Servis Komputer menyewa gedung untuk kantor dan tempat usaha dengan membayar sebesar 250 untuk masa sewa bulan itu. Kalau dari soal kita lihat bahwasanya perusahaan mengeluarkan uang sebesar 250 untuk membayar sewa gedung. Sewa gedung menjadi beban sewa. Maka persamaan akuntansinya adalah harta berkurang, dalam hal ini kas sebesar 250 diikuti dengan berkurangnya ekuitas sebesar 250 yang merupakan beban sewa. Beban sewa adalah pengurang modal. Maka persamaan akuntansinya dapat kita lihat di layar sebagai berikut. Maka saldo kas sekarang berada di posisi 9.750 sama dengan modal 10.000 dikurangi 250 sebesar 9.750. Selanjutnya tanggal 4 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membeli dan membayar peralatan kantor dan bengkel servis seharga 2.500 dan perlengkapan kantor 350. Transaksi ini menunjukkan bahwasanya perusahaan melakukan pengeluaran sebesar 2.850 untuk memperoleh peralatan kantor nilainya 2.500 dan perlengkapan kantor 350. Maka persamaan akuntansinya dapat kita lihat, kas berkurang 2.850, perlengkapan bertambah 350, peralatan bertambah 2.500. Maka saldo persamaan akuntansinya adalah kas menjadi 6.900, perlengkapan 350 dan peralatan 2.500. Itu sama dengan modal 10.000 dikurangi beban sewa 250, hasilnya adalah 9.750. Selanjutnya tanggal 8 Agustus 2019, Maju Servis Komputer menyelesaikan servis atas komputer dan menerima tunai atas jasa servis sebesar
Kalau kita lihat analisis soalnya atau transaksinya, kita menyelesaikan pekerjaan servis, berarti kita memperoleh pendapatan secara tunai sebesar 550. Maka persamaan akuntansinya adalah kas bertambah 550 diikuti dengan bertambahnya pendapatan sebesar 550. Maka saldo persamaan akuntansinya menjadi saldo kas sebesar 7.450 ditambah perlengkapan 350 ditambah peralatan 2.500 sama dengan modal 10.000 ditambah pendapatan 550 dikurangi beban sewa sebesar 250. Jadi jumlahnya. Selanjutnya tanggal 9 Agustus 2019, Maju Servis Komputer menyelesaikan servis atas komputer dan mengirimkan faktur kepada PT Abdi Winata atas jasa servis sebesar 1.650. Ini tidak beda dengan transaksi sebelumnya, hanya persoalannya yang sebelumnya kita menerima kas, yang sekarang adalah pengakuan utang dari langganan atau menjadi piutang bagi kita. Maka harta bertambah dalam hal ini adalah piutang sebesar 1.650 diikuti dengan bertambahnya pendapatan sebesar 1.650. Maka persamaan akuntansinya kas sekarang 7.450, piutang usaha 1.650, perlengkapan sebesar 350, peralatan sebesar 2.500 sama dengan modal sebesar 10.000 ditambah pendapatan sebesar 2.200 dikurangi beban 250. Maka jumlah posisi harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas harus sama. Selanjutnya, tanggal 10 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membayar gaji pegawai bengkel komputer sebesar 1.000. Kalau membayar berarti kas berkurang sebesar 1.000. Untuk apa? Untuk beban gaji. Maka harta berkurang sebesar 1.000 dalam hal ini adalah kas. Kemudian diikuti dengan berkurangnya ekuitas, dalam hal ini adalah beban gaji sebesar 1.000. Maka persamaan akuntansinya adalah kas sebesar 6.450, piutang usaha 1.650, peralatan 2.500 sama dengan modal 10.000 ditambah pendapatan 2.200 dikurang beban sewa 250 dikurang beban gaji 1.000. Maka saldo sisi harta harus sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Silakan Anda periksa. Transaksi selanjutnya, tanggal 5 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membeli perlengkapan sebesar 450 dan menerima faktur. Artinya bahwasanya perusahaan membeli perlengkapan tidak mengeluarkan uang tapi menerima faktur, artinya pembelian secara kredit. Maka persamaan dasar akuntansinya harta bertambah dalam hal ini adalah perlengkapan sebesar 450 diikuti dengan bertambahnya hutang usaha sebesar 450. Maka persamaan akuntansinya adalah kas sebesar 6.450, piutang usaha 6.550, perlengkapan 800, peralatan 2.500, posisi harta. Sedangkan kewajiban berada di posisi 450 ditambah modal 10.000 ditambah pendapatan 2.200 dikurang beban sewa 250 dan beban gaji 1.000. Maka posisi harta harus tetap sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tanggal 20 Agustus 2019, Maju Servis Komputer menyelesaikan pekerjaan servis komputer dan menyerahkan kepada pelanggan, menerima kas sebesar 1.100, serta mengirimkan faktur kepada PT TIA senilai 2.200. Transaksi ini berarti merupakan pekerjaan pelayanan jasa kita yang merupakan pendapatan. Di satu sisi pendapatan berupa kas 1.100 dan di sisi lain pendapatan berupa piutang usaha sebesar 2.200. Maka pendapatan kita pada hari ini adalah 3.300. Maka persamaan akuntansinya adalah kas bertambah 1.100, piutang usaha bertambah 2.200 diikuti dengan pertambahan pendapatan 3.300. Maka saldonya akan dapat dilihat di layar sebagaimana ditampilkan. Yang perlu diingat adalah harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tanggal 20 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membayar gaji pegawai bengkel minggu ini sebesar 1.500.
persamaan dasar akuntansinya dapat kita buat kas berkurang 1.500 diikuti dengan berkurangnya ekuitas, dalam hal ini adalah beban gaji 1.500. Maka persamaan dasar akuntansinya dapat kita lihat seperti di layar. Dan yang perlu diingat adalah total harta sama dengan total kewajiban ditambah total ekuitas. Tanggal 25 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membayar utang kepada kreditor sebesar 300. Kas kita keluarkan untuk membayar hutang. Hutang kalau sudah kita bayar maka hutangnya berkurang. Maka persamaan akuntansinya adalah kas berkurang sebesar 300 diikuti dengan berkurangnya hutang sebesar 300. Maka persamaan akuntansinya dapat dilihat sebagai berikut. Dan lagi-lagi saya ingatkan, harta sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Tanggal 27 Agustus, Maju Servis Komputer menerima tagihan dari pelanggan sebesar 3.800. Artinya, perusahaan menerima kas dari langganan atas piutang mereka. Kita menagih dan tagihan itu dibayar oleh mereka. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah kas bertambah 3.800, piutang usaha berkurang sebesar 3.800. Maka saldo persamaan akuntansinya sebagai berikut. Yang perlu diingat adalah jumlah harta harus sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas. Tanggal 29 Agustus 2019, Maju Servis Komputer membayar tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 750. Tagihan-tagihan ini merupakan beban utilitas. Maka persamaan dasar akuntansinya dapat kita lihat tanggal 29 berkurang kas sebesar 750 diikuti dengan berkurangnya ekuitas, dalam hal ini adalah beban utilitas sebesar 750. Maka saldo persamaan akuntansinya dapat dilihat di layar. Dan yang perlu kita ingat adalah total harta sama dengan total kewajiban ditambah total ekuitas. Tanggal 31 Agustus 2019, Maju Servis Komputer melakukan stok opname. Hasil stok opname menunjukkan bahwa sisa perlengkapan sebesar 250. Artinya, perlengkapan yang ada, yang dibeli sebelumnya dibukukan di dalam perlengkapan, setelah dihitung di akhir bulan, sisanya adalah 250. Sementara perlengkapan yang kita catat adalah 800. Berarti perlengkapan yang sudah terpakai adalah 800 dikurang 250 sebesar 550. Perlengkapan yang sudah terpakai menjadi beban. Nama bebannya adalah beban perlengkapan. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah perlengkapan berkurang 550 diikuti dengan berkurangnya ekuitas, dalam hal ini adalah beban perlengkapan sebesar 550. Maka persamaan dasar akuntansinya adalah berikut. Dan yang perlu diingat adalah total harta sama dengan total kewajiban ditambah total ekuitas. Masih di tanggal 31 Agustus 2019, Maju Servis Komputer memperhitungkan bahwa gaji pegawai kantor diperhitungkan sebesar 850 dan itu baru akan dibayar pada tanggal 2 September 2019. Artinya, perusahaan mempunyai hutang kepada karyawan sebesar 850 atas beban gaji. Maka persamaan dasar akuntansinya dapat kita buat sebagai berikut. Tanggal 31, utang usaha bertambah sebesar 850 diikuti dengan berkurangnya ekuitas, dalam hal ini adalah beban gaji. Maka saldo persamaan akuntansinya adalah sebagai berikut. Dan yang perlu diingat tetap berpedoman bahasanya total harta sama dengan total kewajiban ditambah total ekuitas. Masih di tanggal 31 Agustus 2019, Maju Servis Komputer menerima faktur tagihan dari perusahaan transportasi sebesar 275. Ini dibukukan sebagai beban umum lainnya. Makna daripada soal ini adalah perusahaan telah menggunakan jasa angkutan transportasi namun belum dibayar. Artinya kita berhutang sebesar 275 atas beban umum dan lainnya.
Maka persamaan dasar akuntansinya dapat dibuat sebagai berikut. Tanggal 31, utang bertambah 275, diikuti dengan berkurangnya ekuitas, dalam hal ini adalah beban umum lainnya sebesar 275. Maka saldo persamaan akuntansinya dapat dilihat sebagai berikut. Dan transaksinya telah kita selesaikan selama bulan Agustus, maka kita jumlahlah harta sebesar 11.600 berasal dari kas 8.800, piutang usaha 50, perlengkapan 250, peralatan 2.500. Totalnya tadi adalah 11.600. Kewajiban berupa utang usaha sebesar 1.275. Kemudian ekuitas sebesar 10.325 berasal dari modal sebesar 10.000, pendapatan 5.500, itu jumlahkan 15.500, dikurangi beban-beban. Beban sewa 250, beban gaji 3.350, beban utilitas 750, beban umum 275, beban perlengkapan 550, maka totalnya adalah 10.325. Artinya apa? Total harta 11.600 sama dengan total kewajiban berupa utang 1.275 ditambah 10.325. Jumlahnya adalah sama, 11.600 sama dengan 11.600. Secara keseluruhan, persamaan dasar akuntansi dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya kita menyusun laporan keuangan. Yang pertama kita bicarakan tentang penyusunan laporan laba rugi sebagai berikut. Ada di sana untuk bulan berakhir 31 Agustus 2019. Diawali dengan pendapatan 5.500, kita ambil dari kolom pendapatan akhir, yakni 5.500. Kemudian dikurangi dengan beban operasional, yang diawali dengan beban sewa sebesar 250, kita lihat kolom beban sewa negatif 250, tapi kita catat saja di situ positif 250. Baru nanti akhirnya di total beban operasional kita jumlahkan negatifkan sebagai pengurang pendapatan. Demikian juga beban gaji kita lihat 3.350, beban utilitas 750, beban umum lainnya 275, beban perlengkapan 550. Jadi laba bersih sekarang sebesar 325 berasal dari pendapatan 5.500 dikurangi beban operasional yang totalnya 5.175. Maka laba bersih diperoleh 325. Laba bersih ini nanti kita masukkan ke laporan perubahan ekuitas pada halaman berikut. Dari laporan laba rugi, kita menuju ke laporan perubahan ekuitas. Kita lihat modal Judita awal itu 0 karena perusahaan baru berdiri. Kemudian ada penambahan investasi pemilik sebesar 10.000, ditambah laba bersih 325 yang berasal dari laporan laba rugi atau laba bersih. Kemudian jumlahnya adalah 10.325. Kemudian pengurangan berupa free pay, kebetulan dalam transaksi ini tidak ada, berupa 0, maka modal akhir Judita adalah 10.325. Modal akhir ini nanti akan kita pindahkan ke laporan posisi keuangan dalam akun modal Judita pada halaman berikut. Selanjutnya kita bicarakan tentang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dapat dilihat sebagaimana disajikan di layar. Kita lihat sebelah kiri itu adalah komponen harta, kemudian sebelah kanan komponen kewajiban dan ekuitas. Komponen harta terdiri daripada harta lancar dengan rincian komponen kas sebesar 8.500 diambil dari persamaan akuntansi, kolom kas di akhir nilainya 8.800. Piutang usaha sebesar 50, perlengkapan 250. Total harta lancar 9.100. Kemudian harta tetap peralatan nilainya 2.500 dan tanah nilainya 0. Total harta tetap 2.500. Jadi total harta secara keseluruhan adalah 11.600. Kemudian kolom kewajiban berupa utang usaha sebesar 1.275.
Kemudian ekuitas modal judita 10.325 kita ambil dari saldo perubahan ekuitas. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang laporan arus kas pada halaman berikut. Tayangan ini merupakan sumber menggambarkan tentang sumber modal judita yang 10.325 diambil dari laporan perubahan ekuitas. Dan selanjutnya kita bicarakan laporan arus kas. Laporan arus kas itu yang perlu kita pahami adalah mempunyai 3 komponen. Kas berasal dari aktivitas operasional, kas berasal dari aktivitas investasi, dan kas berasal dari aktivitas pendanaan. Secara komponen, Anda harus mengenal kas berasal dari aktivitas operasional itu berasal dari laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dilihat dari perubahan di harta lancar dan utang lancar. Sedangkan kas berasal dari aktivitas investasi kita lihat di laporan posisi keuangan komponen harta tetap, penambahan dan pengurangannya. Kas berasal dari aktivitas pendanaan kita lihat dari laporan posisi keuangan dari utang jangka panjang dan ekuitas dan penambahan dan pengurangannya. Untuk mempelajari untuk pada tingkat dasar akuntansi ini atau pengantar akuntansi, kita hanya memperkenalkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan kas masuk dan keluar. Secara konsep, saya dapat jelaskan bahwasanya beberapa komponen yang mempengaruhi laporan arus kas, baik yang berasal dari operasional, investasi maupun pendanaan sebagai berikut. Kas berasal dari aktivitas operasional, dari laporan laba rugi, semua pendapatan tunai sifatnya menambah, kemudian semua beban-beban tunai bersifatnya mengurangi. Kemudian dari laporan posisi keuangan, dari harta lancar, penagihan piutang bersifat menambah, pembelian perlengkapan sifatnya mengurangi, bayar panjar asuransi sifatnya mengurangi, kemudian dari posisi utang lancar, terima utang tunai sifatnya menambah, bayar utang tunai sifatnya mengurangi. Kemudian kas berasal dari aktivitas investasi, penjualan aktiva tetap sifatnya menambah, beli aktiva tetap sifatnya mengurangi. Kas berasal dari aktivitas pendanaan, terima kas utang jangka panjang sifatnya menambah, bayar kas utang jangka panjang sifatnya mengurangi. Terima kas investasi modal sifatnya menambah dan bayar free pay atau dividen sifatnya mengurangi. Jadi dari konsep dasar ini, mari kita lihat penyusunan laporan arus kas dari persamaan dasar akuntansi. Maka Anda dapat melihat dari persamaan dasar akuntansi di kolom kas. Perhatikan berapa jumlah pendapatan tunai yang ada di dalam kas. Dalam hal ini adalah penerimaan kas. Kalau kita lihat jumlah yang tunai adalah 1.650. Kemudian kita lihat berapa beban-beban tunai yang dikeluarkan melalui kas dalam kolom kas itu. Kalau kita lihat dan jumlahkan, jumlahnya adalah 3.500. Pendapatan tunai itu menambah, beban-beban tunai itu mengurangi. Kemudian kita lihat lagi, berapa besar penagihan piutang dari kolom kas. Jumlahnya adalah 3.800, sifatnya menambah. Kemudian berapa pembayaran hutang? Itu sebesar 300, sifatnya mengurangi. Kemudian pembelian perlengkapan secara tunai sebesar 350 itu mengurangi. Semuanya itu kita lihat pada kolom kas. Kita analisis, lihat satu-satu poin per poin. Kemudian kas berasal dari aktivitas investasi, kita lihat ada pembelian peralatan secara tunai sebesar 2.500. Kemudian kas berasal dari aktivitas pendanaan, ada investasi judita sebesar 10.000, sifatnya menambah. Pembelian sifatnya mengurangi, tadi pembelian peralatan sifatnya mengurangi. Lantas kita jumlahkan, penambahan kas bersih, kas berasal dari aktivitas operasional,
bertambah 1.300. Kas berasal dari aktivitas investasi berkurang 2.500. Kas berasal dari aktivitas pendanaan itu bertambah 10.000. Jadi penambahan kas bersih adalah 8.800. Kita lihat kas awal perusahaan berdiri 0. Maka kas awal ditambah penambahan kas bersih 8.800, maka saldo kas akhir adalah 8.800. Jadi saldo kas dari laporan arus kas harus sama dengan saldo kas awal ditambah penambahan kas bersih, maka akan diperoleh saldo kas akhir. Dan harus sama dengan saldo kas akhir di persamaan akuntansi. Berikut adalah peristilahan akuntansi. Accounting itu akuntansi, accounting equation persamaan akuntansi, accounting reporting pelaporan akuntansi, financial statement laporan keuangan, income statement laporan laba rugi, changes of equity statement laporan perubahan ekuitas, financial position statement laporan posisi keuangan atau dulu disebut neraca, cash flow statement laporan arus kas, cash itu sama dengan kas, account receivable piutang usaha, note receivable wesel tagih, office supplies perlengkapan kantor, store supplies perlengkapan toko, prepaid insurance asuransi dibayar di muka, prepaid rent sewa dibayar di muka, interest receivable piutang bunga, equipment adalah peralatan, vehicle kendaraan, land tanah, building bangunan, account payable utang usaha, notes payable wesel tagih, unearned rent sewa diterima di muka, interest payable utang bunga, salaries payable utang gaji, tax payable utang pajak, equity ekuitas, capital modal, withdrawals prepay, common stock modal saham, dividen ya dividen. Kemudian masih banyak peristilahan akuntansi yang belum saya tampilkan di sini, dipersilakan kepada Anda untuk mencarinya atau menambahinya. Selanjutnya kita lihat soal-soal tugas ada 3 sebagai berikut. Soal 11A. Kita lihat soal 11A. Anda kerjakan. Buat persamaan akuntansinya dulu. Kemudian masukkan kasus per kasus di dalam kolom-kolom yang sesuai. Terus masukkan transaksi berikutnya. Jumlahkan atau selisihkan. Dan terus laksanakan sebagaimana yang telah diajarkan di depan. Kemudian dari ini walaupun tidak diminta sebaiknya Anda susun laporan keuangannya. Di sini hanya Anda diminta untuk menjelaskan investasi. Kalau pemilik dan pendapatan itu kenapa meningkatkan ekuitas. Dan kalau penarikan dan beban-beban kenapa menurunkan ekuitas. Saya pikir secara nalar Anda bisa jawab berdasarkan pembelajaran sebelumnya. Kemudian soal 1A sebagai berikut. Silahkan dijawab, namun sebelumnya Anda harus menerjemahkan dulu atau memahami makna soal ini, baru kerjakan. Di soal ini, perusahaan sudah berlangsung atau sudah jalan pada periode sebelumnya. Ini dibuktikan dengan adanya persamaan akuntansi berupa cash 10.000, account receivable 3.200, supplies 850, land 10.000, account payable 1.530. Anda untuk menyusun persamaan akuntansinya, membuat saldo awalnya harus mencari berapa modal daripada Cecil Jamieson ekuitasnya. Kemudian susunlah persamaan akuntansinya sesuai dengan beban-beban yang ada dari transaksi ini. Ya. Kemudian soalnya yang A, diterima cash dari klien untuk jasa
pelayanan jasa sebesar 3.928. Yang B dibayar kepada kreditor sebesar 1.055. Yang C diterima dari Cecil Jameson untuk penambahan investasi sebesar 3.700. Yang D dibayar sewa kantor untuk bulan itu sebesar 1.200. Yang E dibebankan kepada klien atas jasa konsultasi hukum dan dikirimkan faktur ini. Kalau dibebankan, dikirimkan faktur sebesar 2.025. Demikian seterusnya. Dan soal 1-2A masih ada di halaman berikut. Jadi instruksinya, sajikan berapa jumlah daripada modal daripada Cecil Jameson tadi pada awal tahun. Jadi untuk menyusun persamaan akuntansinya Anda harus mencari modalnya. Yang kedua, nyatakan atau tunjukkan atau laporkan harta, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada tanggal 1 Juli dalam bentuk persamaan akuntansi sebagaimana sesuai dengan kasus soal yang ada. Yang ketiga, sajikan income statement, kemudian statement of honest equity atau perubahan modal, perubahan ekuitas, dan balance sheet. Ya, balance sheet ini masa lama, sekarang sudah berlaku. Financial position statement. Kemudian yang keempat, pilihan, sajikan laporan arus kas. Jadi Anda sajikan saja sesuai dengan apa yang sudah kita pelajarin di depan. Kemudian soal 1-3A, silakan Anda perhatikan dan baca dengan cermat dan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan perlu saya ingatkan bahwasanya untuk melatih kompetensi Anda atau meningkatkan kompetensi Anda harus banyak mengerjakan soal-soal. Soal-soal saya berikan bukan hanya di sini, tapi di dalam perkuliahan pengantar akuntansi saya juga ada berikan, ada 6 soal problem dan beberapa soal latihan, mungkin ada 6 juga atau 7 lebih. Jadi silakan Anda kerjakan, jangan malas. Harus rajin Anda mengerjakan soal sehingga Anda menjadi mahir dalam perakuntansian. Dan mudah-mudahan dengan mahirnya Anda dalam dunia akuntansi, Anda bisa bekerja mapan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan Anda. Apakah itu nanti perusahaan jasa, atau perusahaan dagang, atau perusahaan industri. Apakah itu perusahaan multinasional, atau perusahaan multi internasional. Demikian materi ini saya sajikan kepada Anda, mudah-mudahan memberi manfaat. Dan apabila ini saya sajikan di YouTube, jangan lupa Anda mensubscribe-nya dan bunyikan tanda lonceng dan tekan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.